Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap semangat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin. Kegiatan di pagi hari ini saya awali dengan merendam botol susu yang udah saya cuci dan udah saya rebus. Tinggal direndam aja pakai air rebusan botolnya. Lanjut saya mau beres-beresin piring-piring yang udah saya cuci bersih ini, dirapikan di rak piring seperti ini ya teman-teman. Karena ini tuh masih pagi banget ya teman-teman, anak saya tuh masih tidur. Jadi sebelum anak saya bangun, saya beres-beresin aja dapurnya. Tapi ini tuh ya mataharinya udah naik aja teman-teman, padahal masih jam 7 pagi. Beres-beresin piringnya udah selesai, langsung aja saya mau ngecek anak saya. Ternyata dia udah bangun ya. Jadi lampunya langsung saya nyalain aja dan mau saya beres-beresin dulu kamarnya ini ya teman-teman. Alhamdulillah anak saya tuh bobonya nyenyak banget ya malam ini, nggak ngerengek sama sekali. Apalagi biasanya kalau misalnya nggak ada ayahnya di kontrakan itu dia suka kebangun bobonya malam-malam, suka tanyain ayahnya kemana. Tapi alhamdulillah semalam bobonya nyenyak banget ya teman-teman, ayahnya masih di luar kota. Biasanya kalau ditinggalin ayahnya tuh dia suka rewel tidurnya, suka keinget-inget gitu loh. Apalagi ayahnya tuh udah 3 harian di luar kota ya teman-teman. Dan sebelum ayahnya berangkat aja dia tuh nangis ya teman-teman, gak udah diteleponin terus kayak gitu. Ayahnya posesif banget ya, mungkin karena dia tuh anak perempuan. Yang katanya kalau anak perempuan tuh deket banget ya sama ayahnya, kesayangan ayahnya gitu. Bahkan mukanya aja semuanya tuh mirip ayahnya teman-teman, gak ada mirip saya sama sekali. Padahal ada di kandungan kita tuh selama 9 bulan, tapi pas berojol ternyata semuanya tuh mirip banget sama ayahnya. Ada yang suka ngerasa gitu gak sih teman-teman? Tapi gak apa-apa ya, yang penting anak kita tuh sehat. Lanjut saya mau ngepangin rambut anak saya dulu nih, karena rambutnya tuh tebel banget ya teman-teman, keriting juga, lebat kayak gitu. Makanya ini antingnya dia tuh ketarik rambut gitu loh teman-teman. Untungnya ketemu ya, jatuhnya di kasur, ada di bawah bantal ini, makanya mau langsung saya pasangin lagi antingnya. Namanya juga anak-anak ya, udah sering banget gonta-ganti anting teman-teman. Ini kalau nggak salah ganti anting yang ketiga kalinya ya, karena sering banget hilang kalau nggak ketarik baju ya ketarik rambut gitu ya teman-teman. Ditambah lagi anaknya tuh aktif banget ya teman-teman, makanya kalau masih umur segini jangan terlalu banyak gitu ya ngasih perintilan perhiasan di badannya. Oke, lanjut lagi ke kasur ya. Ini kasurnya udah rapi, tinggal dirapihin aja spray-spraynya sama dikibas-kibasin aja kayak gini ya teman-teman, supaya kasurnya tuh udah nggak ngeres kalau misalnya mau boboan lagi. Beres-beres di ruangan tengah, di kamar bobonya anak saya udah beres ya teman-teman. Lanjut ke ruangan depan, ini tuh kamar tidurnya pas suami, tapi karena pas suami nggak ada, jadi semalam saya tidur di sini ya. Jadi setiap harinya anak saya tuh udah saya ajarin bobo sendiri ya teman-teman, supaya dia tuh lebih berani dan bisa lebih mandiri aja gitu tidurnya. Karena supaya terbiasa aja gitu ya untuk tidur sendiri, supaya dia tuh nanti nggak ngerasa takut gitu ya teman-teman. Kasurnya udah diangkat, jadi alas kasurnya ini playmatnya mau saya gulung dulu ya, karena lantainya mau disapu-sapu dulu, dibersihkan seperti ini ya teman-teman. Jadi saya nyapunya mulai dari ruangan depan aja dulu ya, habis ini baru ke ruangan tengah karena tanggung ya teman-teman. Udah diangkatin kasurnya, diangkat playmatnya juga, jadi sekalian aja nyapu. Di bawah kipas-kipasnya ini juga suka banyak debu teman-teman, sekalian aja saya sapu-sapuin semuanya. Ruangan depannya nih udah selesai saya sapuin ya. Lanjut abis ini mau nyapu ke ruangan tengah, jadi pintunya mau saya buka dulu supaya debunya tuh keluar. Dan tadi ada anak saya jalan ke kamar mandi ya, kayaknya dia mau mandi. Saya suruh anak saya mainan air aja dulu sendiri. Abis nyapu-nyapu ini, abis beberes ini mau saya mandiin, mau urusin anak juga ya teman-teman. Jadi abis nyapu di ruangan tengah ini saya mau lanjut beberesin teras aja, disapu-sapu gitu supaya bersih aja. Jadi hari ini tuh hari Minggu ya teman-teman. Abis mandi nanti saya mau belanja ke tukang sayur, sekalian mau ngajak anak saya main juga, karena tadi dia minta main ke playground mandi bola gitu ya teman-teman. Jadi sekalian keluar, sekalian ngajak dia main, dan sekalian juga saya mau belanja sayuran. Karena hari ini saya mau masak, tapi bingung ya mau masak apa. Kira-kira nanti di tukang sayurnya masih ada apa aja ya teman-teman. Ya mudah-mudahan belum kehabisan ya, masih ada sayur-sayuran gitu. Biasanya juga saya tuh suka pesen gitu sama mas-masnya, tapi lupa. Ya udah deh, nanti sekalian aja, sekalian keluar saya cek langsung ke warung sayurnya. Alhamdulillah beberes kontrakannya udah selesai ya teman-teman. Ruangan tengah, ruangan depan sampai ke teras udah rapi, udah bersih. Saya sapuin semuanya, tinggal urusin anak aja ya. Ini udah selesai saya mandiin, mau langsung saya gantiin bajunya.
Masya Allah, urusin anaknya udah beres nih, udah selesai saya mandiin, selesai juga pakein baju, udah dikepang juga ya rambutnya, karena dia belum sarapan, saya juga belum masak ya teman-teman. Jadi saya lagi bikinin aja susunya, biar dia tuh nyusu aja dulu supaya perutnya nanti nggak kosong ya. Susunya udah jadi, langsung saya biarin aja anak saya nyusu dulu sampai habis, dan saya mau mandi dulu. Nah, saya persingkat aja videonya ya teman-teman. Jadi ini cuplikan anak saya pas tadi lagi main mandi bola. Tadi tuh nggak jadi ke playground ya teman-teman, saya lihat ada mandi bola di pasar gitu, jadi ya udah saya biarin dia main mandi bola di sini aja, tapi dia tuh udah happy ya teman-teman. Lanjut, saya mau pulang dulu. Alhamdulillah udah sampai rumah, dan ini hasil belanjaan saya tadi. Saya beli ada paket sayur sop gitu, tapi nggak saya masak sop ya teman-teman, mau saya bikin capcay tahu aja. Dan ini ada bahan-bahan yang saya beli tadi ya, bawang merah, bawang putih, segini tuh 5.000 teman-teman, sedikit banget ya. Seperti biasanya saya tuh selalu masak dengan masakan yang hemat, simple, dan mudah dibikinnya gitu ya teman-teman. Jadi hari ini saya mau bikin capcay tahu atau sayuran oseng tahu gitu ya nyebutnya, saya juga bingung ya teman-teman. Jadi sayurannya ini mau saya potong-potong dulu seperti ini semuanya, dikasih daun bawang juga supaya nanti tuh rasanya lebih wangi dan enak ya. Selain sayuran ini, saya juga mau bikin oseng peda gitu ya teman-teman, dikasih pete. Masya Allah, kayaknya enak banget ya. Jadi kalau teman-teman penasaran, ikutin video ini, jangan di skip-skip ya. Oke, sayur-sayuran kol, wortel, daun bawang semuanya udah saya potong-potongin. Lanjut, saya mau buka si togenya ini, dimasukin aja, digabungin sama sayuran yang lainnya. Lanjut, saya mau potong-potong tahu ya. Jadi belanjaan saya hari ini tuh habis 20.000 ya teman-teman. Tahunya dipotong-potong dadu seperti ini aja ya. Habis ini tahu sayurannya, semua bahan mau saya cuci semuanya, dan ini udah selesai dicuci. Ada bawang merah, bawang putih, tahu, pete juga udah saya cuci semuanya. Lanjut, saya mau siapkan wajannya dan panaskan minyaknya. Pertama-tama saya mau goreng tahunya dulu ya teman-teman, sambil menyiapkan bahan-bahan yang lainnya. Tahunya udah matang dan saya angkat, sisihkan dulu ya teman-teman. Dan saya tuh tadi ganti wajan ke wajan hitam ini. Lanjut, saya tumis bahan-bahannya, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dimasak sampai wangi dan tanak. Kalau udah tanak, langsung aja masukin sayurannya. Setelah beberapa menit sayurannya dimasak, dan kalau sayurannya udah sedikit layu, langsung aja ya saya masukin tahu yang tadi udah saya goreng. Tambahkan sedikit air ya supaya nggak kering-kering banget. Karena masak sayuran itu nggak perlu lama-lama, jadi di sini langsung aja saya tambahin kaldu bubuk, dan sedikit saya tambahin lada bubuk juga ya. Karena masak sayuran itu nggak perlu lama-lama, takutnya kalau kelamaan nanti jadi kematangan dan nggak enak. Jadi segini aja ya teman-teman, ini udah matang. Langsung aja saya matikan api kompornya dan sisihkan di mangkok seperti ini. Masak sayuran kayak gini tuh enak ya teman-teman, dimakan pakai nasi anget, dadar telur aja sebenarnya udah cukup sih. Selain sehat, simple, hemat juga, dan ini tuh bener-bener enak. Satu menu pertama udah matang, lanjut saya mau bikin menu kedua. Jadi menu kedua ini saya mau bikin peda oseng pete gitu ya teman-teman. Dan ini bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, dan sedikit tomat. Dioseng aja sampai ini bumbu semuanya layu ya. Nah, masaknya ini nggak perlu ditambahin bumbu apapun lagi, karena
aromanya, udah ada rasa dari pedanya. Pedanya saya simpan di piring seperti ini. Lanjut saya masukin petenya, dimasak sebentar lagi aja ya sampai petenya ini sedikit mateng. Jangan terlalu kematangan, nanti udah nggak kriuk gitu, petenya nggak enak ya. Oke, kayaknya udah cukup segini aja ya teman-teman. Langsung aja saya matiin kompornya dan angkat. Kalau udah diangkat, disimpan di atas pedanya seperti ini teman-teman. Jadi ini tuh enak banget ya. Saya tuh pernah makan oseng peda pete ini tuh di warung makan gitu, makanya saya penasaran kalau bikin sendiri rasanya gimana, dan ternyata sama aja teman-teman, gak kalah enaknya. Lanjut lagi ke menu ketiga ya. Di sini simple aja, saya mau langsung bikin dadar telur buat anak saya. Kalau bikin dadar telur semuanya juga udah paham ya teman-teman, tinggal siapin wajannya, panasin minyaknya, langsung aja digoreng kayak gini. Dadar telurnya juga udah matang nih teman-teman, langsung aja mau saya angkat dan diperes-peres seperti ini supaya minyaknya tuh nggak terlalu banyak. Lanjut saya mau goreng 3 nugget. Alhamdulillah semuanya udah matang nih teman-teman. Nah, ini masakan saya hari ini, peda oseng pete, ada juga capcay tahu, dan dilengkapi dengan dadar telur dan juga nuggetnya. Masya Allah, disyukuri aja ya teman-teman. Karena semua masakannya udah matang, lanjut aja saya mau makan bareng anak saya. Ini saya ambilin dulu buat anak saya ya. Pakai nugget dipotong-potong kayak gini ya teman-teman, dan dadar telur pakai nasi anget kayak gini tuh anak saya makannya lahap banget. Lanjut saya mau ambil buat saya, ini ada peda oseng petenya, pakai capcay tahunya, dan ditambahkan dadar telur. Mari makan teman-teman. Dan ini anak saya ya lagi makan, dia tuh lahap banget ya teman-teman. Porsi makannya tuh memang banyak ya, tapi kadang habis kadang juga enggak. Oke teman-teman, saya juga mau makan nih karena saya udah lapar banget. Kalau kalian hari ini masak apa nih? Kalau belum makan, yuk makan bareng sama kita ya, supaya teman-teman tuh nontonnya nggak jenuh. Jadi sambil ngemil atau sambil makan aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Masya Allah, ini tuh enak banget ya. Minyak-minyak dari oseng peda petenya tuh bener-bener bikin nagih gitu loh teman-teman. Sebenarnya makan pakai nasi anget aja ini tuh udah cukup ngabisin nasi di rumah ya. Apalagi ditambah sayuran, dadar telur kayak gini, Masya Allah nambah nikmatnya teman-teman. Dan lagi enak-enak makan, ternyata saya kedatangan adik saya ya. Jadi dia tuh ini mau ngambil motor teman-teman. Motornya kemarin abis saya pinjam, sekalian aja mau saya bawain bekal masakan saya hari ini ya. Dan di sini ada anak saya yang lagi lahap banget makannya, pakai nugget sama telur dadar aja sambil nonton kayak gini tuh makannya anteng banget ya teman-teman. Langsung aja saya mau siapin bekal buat adik saya karena dia mau langsung berangkat kerja, takutnya nanti ketelatan ya masuk kerjanya. Di sini saya masukin peda oseng petenya sama tumis ya teman-teman. Sebenarnya adik saya juga masak ya teman-teman, dia tuh masak cumi tinta hitam kayak gitu. Nah, dia bawa ke sini cumi tinta hitamnya, suruh saya cobain, ternyata rasanya masih keasinan teman-teman ya. Namanya juga anak muda ya, nggak ada orang tua, jadi dia tuh apa-apa sendiri. Dan nyobain masak ini ternyata keasinan, tapi rasanya sih sebenarnya udah enak ya. Jadi saya tambahin aja nasi sama masakan saya supaya nanti dia tuh makannya lebih lengkap gitu, ada sayur-sayurannya. Oke teman-teman, karena di sini saya mau nganterin adik saya ke depan dulu dan mau nurunin motornya, dia mau langsung berangkat kerja. Jadi saya tuh makannya ketunda ya teman-teman. Saya mau siap-siapin aja dulu, ini bekalnya dimasukin ke tas kayak gini. Oke teman-teman, saya mau pamit dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu menonton video saya dan yang selalu support saya dengan klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Semoga video yang saya bagikan dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Udah selesai nganterin adik saya ke depan dan dia udah berangkat. Lanjut saya mau ngabisin makanan saya yang tadi ini teman-teman, tapi rasanya kayak udah kenyang gitu ya kalau nunda makanan. Tapi tetap harus dihabisin ya teman-teman, karena sayang banget kalau nggak dihabisin nanti jadi mubazir. Oke teman-teman, saya mau pamit dulu ya. Nggak berasa udah sampai di ujung video nih. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum.